والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Di Kediri itu ada patung-patung dan relief-relief di candi-candi tertentu yang berpakaian astronaut. Jadi sebelum Amerika dan semuanya itu melanglang buana sampai ke bulan dan seterusnya, wong Kediri wis duwe pesawat ruang angkasa. Tapi wong Jawa, wong Kediri, wong Indonesia gak percaya iku, diguyu awake dhewe. Ya. Maka tolong anak-anak Kediri ada yang mempelajari sejarah bener-bener. Kakean isi sejarah yang dibikin oleh Belanda yang membuat kalian semua menjadi tidak percaya kepada mbah-mbahmu dewe gitu loh. Ya. Joyoboyo itu luar biasa. Ya. Kon saiki roh sing jenenge Batman, Superman. Kon tak kandhani ya iku biyen londo njajah rene menghilangkan jiwa Brahmana dan Satria kita dadi Sudra kabeh. Apa bedanya Brahmana karo Satria karo Sudra? Brahmana itu orang yang pikirannya luas dan menomorsatukan asal-usul kehidupan. Jadi dari kata Ibrahim, dari Bram, dari Brahmana. Gitu ya. Jadi itu Abul Ambiya, bapaknya semua nabi-nabi itu asal-usulnya cikal bakal agama-agama itu ada pada Nabi Ibrahim. Dan orang Kediri adalah manusia Brahmana. Akeh Satria tapi pikirannya karena kelakuannya Sudra, ya tak? Sudra itu orang yang menomorsatukan materialisme, orang yang sini dulu duit badi jabatan tok. Jadi bupati gak apa-apa, tapi sing didoleki duduk bupati, sing didoleki adalah kemaslahatan seluruh rakyatnya kan gitu kan. Nah, tak kandhani, ku biyen Londo nyolong bahan-bahan sejarah kita. Digawa nang Leiden. Terus Londo dijajah Jerman. Terus semua bahan-bahan dari kita itu sing ono Gatotkaca, ono Antareja, ono Antasena, ono macam-macam termasuk Empu Barada itu kemudian dicolong karo Jerman didelen di Berlin. Teko Berlin dicolong meneh digawa nang Hollywood. Jadi Hollywood Marvel Corporation itu gawe Gatotkaca itu asal-usulnya idenya dari kita semua di sini. Iku gak dongeng iku. Itu tidak dongeng, itu beneran ya. Makanya kudu ono arek Kediri sing kuliah temenan sejarah terus ndoleki. Kok tak dudu dalane kok. Tak temono karo wong-wong sing ngerti. Saiki Pangeran Diponegoro kene gak aja meneh kok sampai Kediri. Pangeran Diponegoro rumangsane nganggo serban, nganggo apa iku? Putih-putih iku jubah. Itu Pangeran Diponegoro hasil lukisannya Raden Saleh. Pangeran Diponegoro gak ngono iku. Pangeran Diponegoro wong tani nganggo surjan, nganggo belangkon, cuman dia seneng nulis sastra Jawa karo ngelukis ya. Jadi gambaran Pangeran Diponegoro tidak seperti yang Anda kenal di buku-buku sejarah karena itu adalah bikinan Raden Saleh. Termasuk Gajah Mada gak lemu pipine kaya ngono iku. Aku wis kepethuk dhewe langsung. Ngono ya. Gajah Mada itu orangnya agak tinggi kurus tapi kuat ya. Itu disebut Gajah Mada karena Muhammad Yamin menemukan patung itu dipilih ono patung saambrek di Trowulan dipilih situ sing mirip dia. Apa sudah mirip dia? Kon nek dadi pelukis ya, kon nek gambar wong mesti koyo awakmu dhewe, koyo raimu dhewe. Itu cirinya pelukis, jadi cirinya seniman seperti itu. Maka yang dipilih jadi Gajah Mada adalah sing lemu iku padahal Gajah Mada gak ngono iku. Gajah Mada gak lemu apa? Gak tembem ngono iku rek. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah yang dimanipulasi. Sejarah Kediri, awakmu kudu roh bahwa Kediri itu kerajaan Amarta itu di sini. Wong India sing jari sumbere epik Mahabharata dan Ramayana itu sing bagian nulis, sing bagian mendokumentasi. Mereka dulu anak buah kita. Jadi Nusantara dulu itu menguasai sampai hampir 2/3 dunia. Nah, sing bagian seneng-seneng nulis itu wong India. Terus kita menganggap bahwa India itu lebih hebat dari kita karena punya Mahabharata dan Ramayana. Padahal Mahabharata Ramayana itu di Pulau Jawa. Mulane dolek ono rek kocok bantah tok dolek ono. Slidikono tak dudu dalane kon kok gitu ya. Mulane saiki iki wong Indonesia ojo mek Brontoyuda terus. Sekarang itu kita sudah pasca Bharatayuda. Ojo mek Gerindra musuh PDIP, PAN musuh apa ya. Sekarang sudah gak wayahe Kurawa musuh Pandhawa. Saiki wong sing jenenge Pandhawa wis dadi Kurawa kabeh ya ta.
Terus kakean Kurawa sing apen-apen dadi Pandhawa ya ta gak? Macake macak Pandhawa padahal Kurawa kelakuane lak ngono to. Nah sekarang sudah enggak saatnya lagi kita bertempur di antara bangsa Indonesia. Kita sudah harus menjadi Yudhistira dan Sri Kandi. Nah Yudhistira iku wis atine wis ati Brahmana, wis ati nang Gusti Allah terus, manunggal gitu ya. Nyawiji gitu ya. Nah Arjuna kan mimpin perang Brontoyuda itu musuh Adipati Karna dan Drestajumena itu ya. Tapi kalau sekarang itu Indonesia sudah saatnya kembali ke yang sejati dari kisah-kisah itu, yaitu berpikir seperti nek Sri Kandi ku mak iki gak iki Sri Kandi rek. Mulane Mirel oleh mlebu. Sebab lanang wedok ndek kene wis gak penting. Lanang wedok urusan di omahmu dhewe-dhewe, ya. Di kamarmu dhewe-dhewe, di toiletmu dhewe-dhewe gitu ya. Ndek kene iki sing ana hamba Allah. Nek meningkat lagi khalifatullah. Nek mudhun sithik insan, menungso ngono tok. Gak lanang gak wedok. Itu Sri Kandi namanya. Pikiran Sri Kandi itu kamu pelajari. Serius ini. Ya. Dan sangat banyak barang-barang atau peninggalan sejarah yang dimanipulasi oleh penjajah kita dulu untuk membuat kita tidak percaya diri. Jadi misalnya, saiki dia malah melok Joko Tingkir dari Joko Kentir. Karena kita tidak menghormati Joko Tingkir itu seorang Sunni, penganut Sunni yang luar biasa. Sunan Kalijogo itu Sunni, kalau Sunan Kudus itu Syi'i atau Syiah ya. Tapi dulu tidak bertengkar Syiah sama Sunni. Hanya di Pulau Jawa Sunni sama Syiah kompak. Kalau nanti dari Sunan Kalijogo ke Sunan Kudus itu bekerja sama di mana-mana. Muridnya jenenge Syekh Jangkung itu sing tak tahu tak gawe drama itu contoh dari bawah. Nah Indonesia ini kan bentrok. Kiai Kanjeng iki. Dangdut sama rock urut dadi siji gak masalah. Melbu campur sari gak masalah, melbu tembang gak, melbu rek ayu rek gak masalah langsung. Karena kita ini Indonesia. Kiai Kanjeng itu adalah ekspresi dan gambaran Indonesia. Indonesia itu gak gampang gelut. Tapi karena kita menjadi Indonesia, tidak mau menjadi orang Jawa lagi dan tidak menghormati bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu, maka kita sekarang mudah sekali bertengkar. Dididik muring-muring, dikritik muring-muring, kita gak. Akhirnya dipateni dewe anak buah kan gitu kan. Kon kabeh iki dadi rambu-rambu kabeh, ere diganti es kan gitu. Gitu ya. Ojo ngono rek ya. Saiki ayo Kediri menjadi perintis kebrahmanaan. Brahmana itu dari kata Ibrahim. Ibrahim singkatan jadi Brahmana. Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapake kabeh nabi, cikal bakale kabeh ajaran spiritual itu Nabi Ibrahim. Jadi kita itu ikut juz 4 maca Quran. Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wacon ya. Maca meneh Quran iku aja mek kok gawe duwe-duwe tok diwaca sak iso-isone didik tok gak Al-Fatihah tok gak apa-apa angger kok waca terus. Engko Gusti Allah mesti kei sing gawe Quran sapa? Gusti Allah. Saiki aku kon misalnya nulis puisimu diwaca kancamu seneng tak gak kon? Gusti Allah gawe Quran, Qurane kok waca seneng tak gak? Berarti uripmu disayang karo Gusti Allah, diayomi karo Gusti Allah. Ngono sih. Nah, pengajian begini ini Quran semua. Quran itu ada 3. Siji sing di buku ditulis namanya kalamiyah. Ada lagi Quran kauniyah. Kauniyah itu dibagi loro. Siji sing di jerone awakmu, sing kedua alam semesta itu Quran kabeh. Jadi ndelok wit maca Quran, iku Quran iku. Ayat-ayat Allah itu diturunkan di semua hal. Kayak aku ngomong Allah itu mengabarkan kon kudune sing bayangno nek saraf urat sarafmu, aliran darahmu. Ini kita tanya sama dokter Pri dari Tulungagung ya. Kon kudune sing dikandani tak karo Gusti Allah. Bayangno nek informasinya di stop. Bupati pidato kate nguyuh gak krasa, akhirnya kepoyuh. Gelem kon. Maka Allah itu mengabarkan rahmatnya terus-menerus tanpa pernah berhenti dari yang sangat kecil sampai air yang menetes, sampai daun yang mengering, tanggal dari tangkainya itu semua informasi dari Allah. Jadi awakmu karo Gusti Allah ojo gak iso pisah. Masih kon kafir gak iso pisah kon. Anggitmu ngising iku anggitmu iso dhewe ta kon. Pangananmu dadi taek iku lho ya apa carane? Dokter iso, Pak? Dokter iso gawe? Dokter ilmu kedokteran tidak bisa. Iku diatur begitu kok lek
Kuis langsung ada mekanisme, ada sistem yang memisahkan nutrisi, gizi dan lain-lain sebagainya itu ya. Terus ono sing dadi taek. Gitu kan. Itu hanya Allah yang bisa bikin. Padha karo bumi, srengenge, Merkurius, Jupiter, Venus, terus ono bulan yang ada banyak pada setiap planet. Itu carane gawe apa? Gak ono cagake, gak ono taline gawe gantung. Itu hanya oleh Allah hanya dibikin mizan. Mizan itu keseimbangan. Jadi keseimbangan gravitasi bumi dengan bulan itu nek ditambahi sak dikit bulane nabrak bumi. Nek kon kepingin kiamat gravitasi bumi kok tambahi titik berarti benda-benda di langit apa jenenge iku? Apa jenenge Pak? Itu akan berjatuhan ke bumi. Jadi Gusti Allah itu mengatakan wa kana dzalika 'alallahi yasira. Gampang mek titik ngene iki kiamat. Mek ngurangi sak dikit, mengurangi satu angka kecil dari gravitasi wis kiamat. Gitu loh. Jadi karo Allah gak iso pisah kon. Masya kon kafir gak iso pisah. Ya apa carane pisah? Wong kon tangi gak iso tangi dhewe, turu gak tau roh. Turumu mabingi jam piro? Persise. Jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Ono sing tau ngerti? Kan sing ngerti iku ae kon dituntun karo Gusti Allah, dikandani tangi-tangi oleh. Kon nek njuk kepekaan kon tangi ki ono sing nangekno mbun liwat kupingmu mbok dijemuk, mbok disentuh, mbok dilus, mbok apa, ono sing nangekno. Jadi kon gak iso pisah karo malaikat. Malaikat duduk makhluk. Malaikat itu adalah petugas Allah yang menerapkan kekuasaannya. Maka disebut malaikah. Jadi malaikat itu ono sing menungso, ono sing jin. Jadi aslinya dia jin dari malaikat, contohnya iblis. Iblis itu dulu adalah jin, kemudian dia daftar jadi malaikat, lulus ibadah selama 850 ribu tahun, kemudian mereka belum sujud nang Adam, terus dia di shot terus Gusti Allah dadi iblis iku sampai hari kiamat. Nah, awakmu dadi malaikat iso, meskipun bentuknya tidak seperti iblis dan malaikat yang itu gitu. Awakmu urip malaikatan iso dadi awakmu temenan olehmu tidak cinta dunia keterlaluan ya. Nek kamu gelem poso, hatimu, pikiranmu, kamu akan menjadi seperti itu. Nah, itu semua ajaran itu sudah ada di Pulau Jawa sejak sebelum Islam datang. Sadurunge Islam teko iku wis ana. Wong Jawa wis ngerti iku ndolek dhewe kaya Nabi Ibrahim. Karena mereka adalah turunan Abraham atau Ibrahim atau Brahmana tadi itu gitu ya. Temenan iku rek. Misalnya ngene, awakmu roh ngunduh wae Pak Karti. Iku gurung ana ayat Pamaya mal mithqala dzarratin khairan yara pamaya mal mithqala syarran yara. Iku wis ana ndek Jawa, wis roh dhewe, wis goleki dhewe, ngunduh wae pakati, kualat barang kulo ya. Itu sudah ada, kita menemukan sendiri karena kita adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nek wong Eropa, nyun sewu wong Eropa dan orang daerah-daerah utara sana, gurung mesti turunan Nabi Adam. Iku campuran manusia pra Adam. Sing ahli sejarah Adam kan paling pol kan 12.000 tahun yang lalu toh. Terus makin Nabi Nuh umure 1050, Nabi Adam 150, Nabi Ibrahim 645, Nabi Yahya 32 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Muhammad sudah 3. Jadi aku saiki 70 iki wis matur nuwun dikeki bonus 7 tahun karo Gusti Allah. Ngeluwi Kanjeng Nabi ku dhewe gitu ya. Itu perhitungannya ya apa wis pokoke terserah karo Gusti Allah nganut ae kon dikeki umur pira nganut. Tapi kene tetep boleh berharap muga-muga umurmu dawa dan barokah. Aja umur dawa tapi mursal gitu ya. Aja umur dawa tapi zalim gitu ya. Muga-muga dipanjangkan umurnya, umur kita semua karena kita ingin berbuat baik selama-lamanya, sepanjang-panjangnya. Ngono ya, Rek ya. Nah makanya Mas Kiron nanti saya mohon jadi salah satu dewan juri. Ini ada 3 kelompok yang sudah kita kumpulkan tadi untuk jadi harap diketahui semua yang disambatkan oleh Mas Kiron tadi itu hanya terjadi setelah tahun 1945. Biyen orang ngono. Biyen orang ngono. Begitu kita jadi Indonesia hilang Jawane, hilang Jawane, hilang Sundone, hilang Madurane segala macam. Karena kita juga salah ideologi. Tapi aku gak ngelek-elek Indonesia. Jadi mari kita cari, sudah 3 kelompok sudah siap ya. Tolong maju ke depan masing-masing. Wakilnya kelompok 1 maju ke depan, 1 orang. Ya, silakan maju Mbak. Wakil kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya. Mas Giron pertanyaannya sederhana. Nek urip iki
Indonesia iki, dunia iki, iku evolusi itu berkembang dari bluluk dadi cengkir dadi degan dadi kelopo. Pertanyaane, Indonesia wis dadi kelopo ta gurung? Cik degan apa cik cengkir apa cik bluluk? Jangan-jangan kene iki NKRI janjane ternyata cik bluluk lah, susah kan. Tapi nek wis dadi kelopo dengan seluruh kelengkapannya sampai manggare, sampai apa jenis belarae, sampai glugune, sampai segala macam. Pertanyaannya adalah, nek Indonesia wis kelopo, degane apa biyen? Kediri itu dulu kan bukan kabupaten, bukan provinsi, bukan kabupaten. Biyen itu lah, jadi berarti dia menjadi kabupaten itu kan setelah kelopo toh, Indonesia kelopo toh. Sebelumnya Kediri ku apa? Joyoboyo itu KTP nanti, gitu kan. Kalau kita tidak mengenal itu semua, kita nggak tahu asal usul kita, ya apa? Ya apa nek kon niku roh woe gak roh godonge gak roh dahane gak roh wite gak roh oyote. Nek iso arek Kediri menikmati buah dan mengetahui, menyadari bahwa buah itu berasal dari satu evolusi sebuah pohon. Jadi awakmu dari buah kok nikmati terus sampai godongnya, sampai kembangnya, sampai oyote, sampai bumi nih. Maka pembangunan itu menjadi jelas karena kalau tidak ada kesadaran sampai ke bumi, maka Kediri tidak bisa membedakan diri dengan Jombang, dengan Nganjuk, dengan Madiun kan gitu. Nah Kediri itu seje, Kediri itu punya lemah dewe, duwe sejarah dewe, duwe masa silam sendiri. Jadi maka kita cari, jawabnya terserah ya. Nah Mas Giron, Pak Bupati dan Bapak dari Forkominda ya untuk ikut merespon, menilai apa yang akan diungkapkan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ayo Mbak. Mbak, silakan di tengah sini. Ke tengah sini Mbak. Gak apa-apa, di tengah gini, iso rodok lebih maju toh. Wis sak karepmu ya apa ngomong apa dan kita bebaskan. Nanti akan direspon oleh Mas Giron, oleh Pak Bupati dan semuanya. Cek ketok awakmu iku wis kelopo ta bluluk barang ya. Nek bluluk aja dirabi sik rek. Sik kon iku cengkira titik lah. Degano titik syukur kon wis kelopo wis mateng. Dadi engko rabi iku tenang gitu kan. Mergo wis kelopo gitu ya. Iso diparut. Iso digawe sabute, iso gawe sapu, iso gawe keset. Jadi manfaat sebanyak-banyaknya, seutuh-utuhnya. Silakan tepuk tangan untuk wakil dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep nang ngarep, ojo nang ngene, nang ngarep. Ah, sip. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Avi dari Mojokerto. Saya di sini perwakilan kelompok 1 yang dimana anggota Mojokerto. saya nggih Mojokerto. Wis ono sing ngeterno mulai. Enten insyaallah. Pakai sukarelawan soalnya. Ya. Kelompok saya terdiri dari 6 orang termasuk saya. Di antaranya Mas Atok dari Blitar, Mas Selo dari Kediri, Mas Munir Blitar, terus kemudian ada Mas Faza dari Kediri dan Mbak Vida dari Jombang. Nah, menurut pemikiran dari kami ketika diskusi di belakang panggung, kami memutuskan bahwa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan. Jadi belum sampai ke kelopo. Namun iki top lho arek enom wani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kon dibuli entek kan lho. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Nggih. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi masyarakat Indonesia itu akan ayem tentrem jika kayak isu-isu kenaikan BBM itu tidak ada, terus harga kayak LPG dinaikkan. Itu kan nanti akan membuat masyarakat Indonesia dari menengah ke bawah itu akan protes kan Pak. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayem tentrem, nerimo, legowo gitu. Itu menurut Jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati ya biar langsung nanggapi juga. Jadi rakyate wis kelopo, pemerintahnya cek degan. nggih, Ngono ya? ngoten. Ngono ya, kesimpulannya ya. Nggih. Cok mureng-mureng lho ya.
Tapi ngene Dik, pemerintah itu bisa nasional, bisa kabupaten. Kalau menurut saya kabupaten itu lebih cepat untuk menjadi kelopo dibanding pusat. Nek pusat itu biyen bluluk sampai saiki. Nggih, leres ngoten. Memang kalau di pemikiran kelompok kami itu yang masih didegan itu pemerintah pusatnya. Kalau kabupaten-kabupaten, insya Allah kalau pemimpinnya orang-orang muda seperti Pak ini, Mas Dito. Nah, ini bisa mengayomi masyarakat muda, bisa mengerti apa yang kita pilihkan. Benar-benar, sabar Mas. Nah, untuk Bluro dari kelompok kami, Bluro itu ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kenapa kita menyebutnya Bluro? Karena itu awalnya Indonesia terbentuk. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu kan namanya Nusantara. Nah, ketika 45 namanya Indonesia. Nah, itulah Indonesia di zaman Bluro. Kemudian kita naik di tahap cengkir. Tahap cengkir itu menurut kelompok kami ketika adanya reformasi di tahun 98. Mungkin di sini ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itu Indonesia mengalami di tahap cengkir. Nah, ketika tahap degan itu di saat ini itu masih degan yang kadang degannya itu baik, kadang itu degannya kan gak legi, gak ono isine gitu kan. Nah, seperti itu. Terus, nah, kelomponya itu saat kapan? Kelomponya itu di saat Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial yang melek teknologi itu akan memimpin Indonesia ke depannya. Kita-kita yang kelahiran tahun 98, 99 sampai seterusnya itu akan memangku kebijakan di mana itu berawal dari keresahan kita ketika masih menjadi rakyat biasa gitu. Nah, harapannya yang kedua kan ada harapan dan cita-cita. Di Indonesia ke-77 tahun merdeka ini, harapan dari kelompok kami itu terrealisasikannya sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa kok milih sila kelima? Karena kita tahu sendiri ya di Indonesia itu bagaimana. Hukum itu runcing ke bawah, dimana rakyatnya nggak punya uang itu semakin kalau kena hukum itu semakin tertindas dan kadang yang benar disalahkan, namun yang salah itu ketika punya uang mereka dianggap lolos, dianggap benar gitu. Jadi kita ingin keadilan sosial itu benar-benar merata di seluruh Indonesia, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial dan apapun itu. Pokok keadilan itu merata dan dapat dirasakan semua elemen masyarakat dari kota maupun sampai ke pelosok desa. Nah, cukup itu dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Nanti majelis taklim pengajian ono ngene kita gak. Ya. Ndek kene iki diwadahi lho pikirane arek dan tepak lho iki omongane ya. Ono sing gak setuju gak masalah tapi dia berpikir beneran gitu ya. Tapi aku takon situk tok ae. Nek bluluke iku tahun 45, Jayabaya iku apa biyen? Jayabaya. Belum iki napa? Jadi kamu pandangan sejarahmu itu kan hanya mulai 45. Kamu tidak berpikir mengenai diri sebelum Indonesia. Ya. Padahal aku mang maksudku jane yo ke zaman biyen iku lho ono Empu Barada, Mbagi, Kediri, apa Kauripan sak piturute gitu ya. Itu dulu kan kita punya sejarah luar biasa. Kita punya sejarah yang luar biasa dan di seluruh dunia sejarah Jawa dan Indonesia itu disembunyikan. Jadi kalau Anda belajar sejarah ada yang namanya Yunani kuno nomor 1, nomor Mesir kuno, Cina kuno, tapi Jawa kuno tidak ada. Apa sebabnya? Mergo kabeh iku jane wedi karo Jawa. Mulane Indonesia ojo sampai ngilangno Jawa sebab sing diwedeni sak donya iku dadi Israel itu ndak akan berani menyerang Indonesia. Mergo ono wong Jawa. Iku serius. Mulane ibu kota Israel iku apa ibu kotane apa? Kon nang Tel Aviv ya. Di sana tulisan Tel Aviv itu Java Tel Aviv. Mereka itu sangat punya perpustakaan yang isinya Jawa kuno yang tidak diakui secara internasional. Iku temenan. Kon nek ana software dalam internet sing iso nyambung-nyambung berbagai macam aplikasi iku apa jenenge?
JavaScript. Iku sing gawe iku arek-arek Israel yang menyadari betapa Jawa itu sebenarnya adalah mbahnya, brahmananya semua manusia di dunia. Semua dulu dari Eropa, dari Cina, dari itu belajarnya ke Pulau Jawa. Karena yang kita pelajari itu kebrahmanaan, bukan kesatriaan, tapi kebrahmanaan. Satrio gak apa-apa asal kon tetep brahmono. Jadi brahmana satrio atau jangan satrio brahmono, brahmono satrio. Atau wali rojo, ojo rojo, wali rojo, wali sik kayak dadi rojo. Ngono rek ya. Makanya hasbunallah apa mang? Wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakil itu ono maknane kabeh. Dan itu serius gitu ya. Jadi engko ndek omah diterusno diskusine karo arek lewat WA atau lewat apa ya. Ojo dimulai 45 kesadaran. Jadi nek cara Mbah Geol iki ya, nek mana iku nek kon narik busure mek ceklik sampai 45 ku mek cerut ngono iku cerut. Tapi nek kok buru sampai Joyoboyo sampai sadurunge ngono ya, iku panahnya akan melesat jauh ke masa depan. Kita untuk menjadi kelapa tidak perlu nunggu 2045. Saiki iso jane nek presidennya bener. Saiki iso. Nek kon ngerti caranya milih pemimpin. Sekarang pun Indonesia itu tidak terlawan oleh, Indonesia itu super power, Pak. Seharusnya super power. Tanahnya paling subur, tanamannya paling banyak, rempah-rempahnya sampai enggak ada wong Eropa jajah ini. Semuanya menungsone tahan banting, tepak loh. Sampai ndelok di daerah-daerah itu di Malang itu. Ono nyambut gawe ini, pinter-pinter kabeh wong duwe omah sak iso-isone kan gitu. Jadi rakyat Indonesia itu istimewa. Dan Indonesia itu adalah ketika malaikat disuruh Tuhan untuk ngesoki banyu berkah, ya, biyen tahun piro gurung ono, ya, itu pramasai banget ya. Gusti Allah ngongkon Jibril karo 10 malaikat, kon nang bumi sokno berkahku iki. Terus nggawa ember gede nemen jenenge malaikat. Kon tuh malaikat gede sak piro? Malaikat Israfil itu sayapnya itu satu alam semesta. Dua alam semesta. Nek jubahe dibuka itu multiverse yang disebut alam paralel itu ya. Itu malaikat Israfil. Makanya dia yang bagian ngekei tondo, trompet itu gitu ya. Nah, itu semua malaikat kemudian turun ke bumi pas ku ndek Nusantara. Jadi disoi banyu berkah itu akhirnya Indonesia menjadi 2/3 lautan. Makanya sejak 45 seharusnya kabinetnya itu kabinet maritim. Jangan kabinet darat. Sampai hari ini belum ada kabinet maritim. Tidak ada yang lautan itu tidak terbatas kekayaannya dan lautan Indonesia itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengolahnya kan gitu. Malah dicolong-colong karo Cina, karo negara-negara kan gitu. Jadi kita mengharapkan nanti ada presiden 2024 yang punya kesadaran wali, punya kesadaran brahmana, baru jadi raja. Kon dadi wong apik sik kae dadi wong kendel kan gitu. Nek kendel tok tapi gak apik medeni. Nyilakani kan gitu. Oke. Ngono ya, Dik ya. Tepuk tangan untuk siapa tadi namanya? Afi Indosiar ya. Dicatat rek nomor handphone itu. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kelompok kedua, silakan maju. Ya, monggo Dik. Perkenalkan, nama saya Pantra Wijaya dari Palembang. Terima kasih Mbah atas kesempatannya. Terima kasih. Hasil dari diskusi dari kelompok 2, kami berpendapat bahwasanya tahap pertama Belulu itu adalah tahap perjuangan untuk memerdekakan dan merumuskan bangsa, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dan tahap kedua, cengkir, itu adalah tahap mempertahankan, baik dari regresi Belanda yang ingin kembali, setelah itu mengalahkan ideologi yang berorong Pancasila seperti komunis dan ideologinya lainnya. Dan bagi kelompok kami saat ini fase degan, karena Indonesia sudah sadar, sudah menjadi cerdas, akan tetapi takut untuk menjadi raja, takut untuk berdikari karena takut lapar, lebih memilih menjadi budak yang kenyang daripada menjadi raja yang berdikari.
Jadi kesimpulannya kita harus kembali kepada cita-cita founding father kita, yaitu mewujudkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi proses menuju ke kelapa ini ternodai oleh ulah pemimpin. Mohon maaf. Ulah pemimpin yang lebih pro kepada oligarki daripada kepentingan rakyat. Merdeka! Jadi harapan kami, jadilah pemimpin yang tahu jati diri. Bahwasanya Indonesia memiliki Yang gotong kediri. royong, memiliki ekonomi kerakyatan dengan kooperasi yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Arek-arek, ayo, Ya. ayo, cangkeme, ayo. Sehingga Indonesia menjadi negara superpower. Terima kasih. Ya, oke, sip. Nanti ketiga-tiganya akan ditanggapi oleh Mas Giron, Pak Bupati dan semua gitu ya. Sekarang saya respon dikit-dikit aja. Ini sudah lebih panjang. Kalau tadi kan mulai kemerdekaan, ini kan sebelum kemerdekaan perjuangan. Tadi pertanyaan saya gini. Sumpah Pemuda itu yang disebut ada 3 hal. Apa saja? Tanah Berbahasa air, satu, bertanah air satu. tanah air. Indonesia. 2, Ya. Berbahasa. bangsa. 3, Berbahasa. bahasa. Berbahasa, ya. Negara nggak ada. Nggak ada. Makanya nggak bisa bernegara sampai hari ini. Karena tidak dipersiapkan sejak awal. Kita itu mungkin, terus nomor 2 gini. Saat durungi tak jelas lagi ya. Kembali ke negara apa tadi? Kembali ke negara yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Iki aku sekilas tapi temenan. Maksudnya negara itu pemerintah itu bukan. Ada bedanya enggak negara dan pemerintah? Negara dan pemerintah. Ya, sih. Ya. Ada bedanya ya, negara sama pemerintah itu ada bedanya Ya. enggak? Ada. Ada. Atau negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Ada bedanya. Jadi bukan negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Sekarang prakteknya para pejabat, terutama pusat itu, mereka merasa negara atau merasa pemerintah. Merasa pemerintah. Tapi kan mereka mengatakan negara harus hadir. Itu maksudnya pemerintah hadir. Negara sama pemerintah beda enggak? Beda. Pak, pegawai di kantor kabupaten itu ASN apa ASP? Kalau ASP kan aparat sipil pemerintah. Tapi faktanya kan aparat sipil negara. Jadi kalau Pak Bupati itu kan outsourcing 5 tahun. Ya. Ya. Demikian juga presiden. Jadi mereka bukan atasannya ASN. Betul enggak? Wong itu aparat sipil negara kok, bukan pemerintah kok. Kalau beliau kan pemerintah. Aku gak ngelek-elek lah ya apa ya. Tapi arang bupati, gubernur, menteri, presiden sing eling bahwa pemerintah itu bukan negara. Pegawai negeri itu bukan bawahan mereka, itu pegawai negara. Betul enggak? Pegawai, jadi negara itu pemerintah gak apa-apa negara yang melaku. Kayak di Jerman itu meskipun Perdana Menterinya nggak ada, kabinetnya bubar, negara tetap berlangsung. Karena negara itu beda sama pemerintah. Ini tolong dipelajari oleh anak-anak muda ya. Supaya nanti Anda akan jadi pejabat dengan kesadaran bahwa pemerintah itu adalah petugas negara. Uang pemerintah, dana pemerintah itu adalah bagian dari uang negara. Dan uang negara itu adalah uang rakyat. Ojo terus pemerintah nyumbang rakyat. Dapurmu ngongkon gajimu dikai rakyat kok kon nyumbang rakyat. Kan gitu ya. Kita gak? Pemerintah itu tidak punya uang, pemerintah itu dibayar, betul enggak? Dan oleh uang negara yang hakikatnya adalah uang rakyat kan gitu. Jadi tidak ada pemerintah nyumbang rakyat itu tidak ada. Tapi kan selama ini kan pemerintah nyumbang gini loh. Longkon niku mangane digaji karo rakyat kok, kon nyumbang rakyat. Itu uang rakyat yang kamu kasihkan ke rakyat, itu uang rakyat gitu loh. Gitu ya.
Ini nyuwun sewu Pak Bupati ya. Tapi kita salah pengertian secara sangat mendasar. Ya. Tapi saya senang Anda sudah mulainya sejak perjuangan menuju 45 ya. Nah, ketika 45 terjadi banyak ketidakbenaran, banyak ketidakjelasan gitu. Tapi saya nggak akan ngomong itu gitu ya. Tapi pokoknya kira-kira seperti itu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Palembang. Kiai Kanjeng iku nduwolek sembarang sing kira-kira menghidupkan Indonesia. Apa sing gak diperhatekno tak perhatekno, apa sing dikubur tak uripno meneh. Apa sing gak didelok tak delok, apa sing gak dilakoni tak lakoni. Cek Indonesia yang murup meneh. Cek kon gak salah memilih pemimpin sing gak paham Indonesia. Indonesia itu super power, takdir Allah. Takdir Allah. Dan saya bisa menjelaskan sampai detail. Cuman waktu ini tidak mungkin ya. Tapi pokoknya Indonesia itu jadi kudune Cina itu pernah hutang ke kita bersama Amerika. Tahun 1957. Bung Karno menandatangani pinjaman Cina, RRC dan Amerika kepada Republik Indonesia. Uang yang ditandatangani oleh 3 pimpinan. Bung Karno, John F. Kennedy sama Mao Zedong. Jadi kudune saiki gak perlu utang Cina. Cina sing diutang, koni nyaur utang, no, ngono ya. Kudune ya. Tapi karena presidennya tidak paham, sejarawannya tidak menjelaskan dan tidak mencari, akhirnya kita utang-utang. Seharusnya mereka yang utang ke kita, sejak dulu mereka sudah utang ke kita. Sejak dulu kita tuh kaya raya luar biasa dan itu Allah yang mentakdirkan. Kita tuh kaya raya luar biasa dari alamnya sampai manusianya tangguh-tangguh. Ubet-ubet ya, ngerti ubet ya Rek ya? Ubete wong Indonesia gak iso dikalahno sapa-sapa, Pak. Sampai ubet musik gitu. Musik Indonesia itu mari Arab, Barat, mari rock, keroncong, mari ngono, dangdut gak ono masalah nek Indonesia. Nek wong Arab gak iso gawe. Wong Malaysia gak iso gawe karena unsur Jawanya ndak ada. Wong Jawa ku iso gawe sembarang. MTQ suatu hari di Irian Jaya aku teko rono, aku dijaluk buka MTQ, Pak. Kori-kori itu ternyata ono sing teko Sulawesi, ono sing teko Aceh, ternyata gurune wong Mojokerto kabeh. Arek Mojokerto kabeh, kori-kori luar biasa se-Indonesia itu orang Kabupaten Mojokerto. Dari wong Jawa iku luwes. Ilat iku luwes iso sembarang. Ya. Lagu Swarga wis iso saiki. Nek kon ngrungokno lagu Jawa iku lak leha-leha to. Tak lelo letung klak. Cocoke lak mosok karo ngene-ngene. Cocoke lak sendet to. Sendet karo lilir to. Jep menengo anakku sing ayu tak pinter. Itu kan gambaran orang yang leha-leha. Kenapa? Karena wong Jawa iki wis ngerti swarga. Wis latihan mlebu swarga. Mulane jare Mas Kirun awake iki latihan mlebu swarga. Nek swarga kono kon gak ono jabatan, gak kudu golek penggawean, kon wis diberkahi Allah kabeh. Yarzuqhum gitu ya. Jadi nek kampanye politik ndak ada di surga, sing ono ma'iyahan tok. Aku gak, ini simulasi ya, saya tidak mengatakan pasti, tapi ya sing cocok ngene iki di swarga. Orang penuh syukur, rukun satu sama lain, atine apik kabeh, gak ono kejahatan dan seterusnya ya. Tidak manipulasi, tidak eksploitasi dan seterusnya. Kita latihan menjadi penghuni surga. Kan ada simulasi yang lain kan, di surga nanti kita pesta seks lah, tahu ono sih? Ustadz sing ngomong kita pesta seks. Sing dipikir kuncu-kuncu aneh. Salah aku. Mbok makian ini kita latihan jadi penghuni surga. Di surga gak ono entut. Gak ono wong esing, gak ono wong nguyuh, enggak ada residu, enggak ada sampah. Sampah itu hanya ada di bumi. Makanan yang bisa melahirkan residu atau sampah atau tai itu hanya makanan di bumi. Kalau di surga, pohon-pohon itu semua menjadi nutrisi, mendaur ulang secara total. Semua jadi gizi nutrisi kalau pemenang Pak Bri. Pokoknya semua menjadi apa? Kenikmatan. Jadi gak ono WC umum di swarga gak ono. Lan ono jumbleng duwowo ngono iku. Gaya apa kok angel-angel sembayang cek mlebu swarga ndek kono mlebu jumbleng meneh gitu ya. Surga ndak ada itu semua. Surga itu serba harum, serba berkah, serba nikmat, serba itu jenenge swarga gitu loh. Mulane Nabi Adam iku dikon mudhun nang bumi mergo dhek iki mangan buah kuldi. Buah kuldi itu pohon asli surga, asli bumi digawe percontohan di swarga di sebuah museum. Nek gak percaya menene selidikono dhewe rono dhewe ya. Nah terus Adam digodhog iblis mangan apa?
Kuldi, akhirnya dia kudu ngising karena buahnya itu buah yang bukan dari pohon surga, tapi pohon dari bumi. Akhirnya dia kudu ngising, padahal di swarga gak oleh ngising, gak ono WC, gak ono jumbleng. Akhirnya dia harus ngising mudun nang bumi. Jadi Nabi Adam mudun tuh kok swarga nang bumi dalam keadaan kebelet ngising. Jadi begitu tutuk alas di bumi sik langsung ngono iku. Aja muring-muring. Bener tak gak kira-kira menurut simulasi akal sehatmu. Dan swarga akeh ambuntut engko kon bikin forum di swarga entute mubal-mubal. Apa meneh arek-arek Kediri ku nek ngentuti diempokno karo kancane ngene iki. Gitu ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk teman dari Palembang. Saya senang karena Anda dari Palembang, berarti Anda sudah nyawiji, sudah ajar-ajar dengan masyarakat Jawa, nanti ada masalah dengan itu semua. Karena Sriwijaya itu adalah Jawa Melayu, Melayu Jawa, sama aja. Teman-teman Malaysia itu saya kasih tahu, kon nek kepingin selamat meneh-meneh, kon saiki nggaya persatuan pemuda Jawa dan Melayu. Soalnya di kono India kuat, Cina kuat. Di kini iki akeh Cina tapi gak sekuat mereka gitu ya. Mulanya ancaman untuk orang Malaysia besok-besok itu adalah India dan Cina. Di kini insya Allah tetap luwih kuat wong Jawa ini. Tetap luwih kuat. Dan manusia Jawa itu manusia yang punya fadilah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku wani mempertahankan ini di depan ulama-ulama dan kiai-kiai gitu ya. Nek soal roh teman juga roh rek. Aku belum tahu nang swarga, tapi simulasinya seperti itu gitu loh. Nah, sekarang masalahnya adalah bukan benar apa salah, tapi nalar raga, masuk akal apa tidak gitu loh. Masa di swarga ono WC umum tuh wowo ngono iku lak gak ono sih. Kono gak ono, tidak ada bau busuk, yang ada wangi. Kabeh wangi, kabeh enak, kabeh nikmat gitu. Namanya aja surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Iku ngono gitu. Oke. Sekarang tolong kelompok yang ketiga. Silakan turun Mas. Namanya siapa tadi Mas? Pantra Wijaya. Pantra Wijaya. Oke, kita dengarkan yang ketiga, setelah itu akan ada respon dari Mas Girun sama Pak Bupati. Monggo Mas, menghadap ke sana Mas. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek manganggep bagyo anggenipun nambah warsa negara kita ingkang 7 mugia kita sami tansah winenggu ing suka basuki pinaringan berkas waras slamet raharjo gampil gangsar nggone golek sandang tedha sarintene sedalune dadi ayu sekabeh selamat sak sapa sabane sak tingkah lakune sak tangi turune amin. Perkenalkan, nama saya Agus Mbak Nun, Agus Dalang, Mas Bu. Dari kelompok 3 ada Mas Afgan juga dari Palembang, Mas Afgan ini. Juga dari Bu Susi, dari Kediri juga Bu Susi. Mas Latif dari Kediri, Mas Angga juga dari Mbadas. Terkait dengan Kediri yang luar biasa Mbak Nun, berkali-kali Mbah Nun menyinggung tentang Kediri yang luar biasa. Saya juga patut berbangga menjadi putra daerah dari Kabupaten Kediri, di mana Garuda juga berasal dari Kediri, Garudea. Merah putih juga dikibarkan pertama kali melalui prasasti Kudadu kita dapat eranya Jaya Katuang juga pertama kali dari Kediri. Kemudian berkembang ke Mojopahit dengan Gulo Keloponya. Tepuk tangan buat Kediri. Dalam tema kita muda, merdeka dan berbudaya, luar biasa Bupati kita Mas Dito ini masih muda, berkarya terus dan merdeka. Kemarin Mas Dito juga kerja keras dengan budayanya Mbak Nun, termasuk saya juga bagian dari tim perumusnya, termasuk Mas Jojo juga membentuk Dewan Kebudayaan dan alhamdulillah di Kediri baru pertama kali di Jawa Timur terbentuk Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kabupaten Kediri. Tepuk tangan luar biasa. Kantun setunggal Mas Hub, mengke gedung seni budayanya untuk berkreasi anak muda. Oke, kemudian niki sebelum jawabannya Mbak Nun, mengke mungkin dari Abah Kirun juga
Ini kegalauan saya, Mbah. Kenapa orang selalu mengatakan dengan terkaitnya pesulap merah dan Gus Samsudin. Nggih mboten. Sekarang lagi pira Gus Samsudin dan pesulap merah. Yang terjadi adalah sebenarnya adalah sulap, di mana itu hiburan, di mana itu sebuah tontonan, tapi dibalut dalam sebuah mistis. Tapi kita menyebutnya, kita terframing seolah-olah dukun berkedok agama, dukun berkedok agama. Padahal dukun pun itu juga warisan budaya kita. Di dukun Tengger itu orangnya juga luar biasa. Diambil maksud mungkin dukun itu adalah orang-orang yang punya keahlian tertentu sehingga mendapat gelar dukun. Kayaknya dukun pijet, dukun bayi dan sebagainya. Nah kemudian kata-kata Gus, saya sering lihat di medsos, putrane sopo, yai sopo kok diceluk Gus. Padahal di kita Gus itu panggilan kakak, kalau salah kakak laki-laki. Kalau di perempuan mungkin mohon maaf ada gending pupur bau, gitu. Nah, bau itu sekarang nilainya jadi merosot, padahal bau itu panggilan untuk perempuan di usia bawah kita. Kalau laki-laki guncung kalau nggak salah Mbak Green, gitu. Nah, terus kemudian kiai itu selalu identik dengan agama kalau mboten kalian tuh. Pasti kiai itu selalu dengan agama, padahal nun sewu gamelane Mbah Nun nggih, Kiai Kanjeng. Di Keraton Surakarta juga ada Kiai Slamet Kebubule, Kiai Sengklat itu keris, nah dan seterusnya. Berarti sebuah bentuk penghormatan yang luar biasa bagi orang Jawa, bahkan menamakan Tuhannya aja tidak berani, sing ngecat Lombok, katanya kan gitu. Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi dan seterusnya. Nah, itu mungkin nanti ada tanggapan untuk meluruskan anggapan bahwa dukun itu selalu negatif. Orang pakai blangkon negatif banget, orang bawa keris negatif banget, horor hawanya kan gitu. Ini mungkin bisa Mbah Nun luruskan, orang bawa sorojan gini kelihatannya wah dukun, horor, terframing dalam konten kreator, dalam sinetron seolah-olah perang musuh dukun. Saya juga kebetulan menjadi Babin Kamtibmas di desa yang terkenal daerah seperti itu. Nyatanya juga enggak seperti itu. Nah, untuk jawabannya dari kelompok 3 tadi kita diskusi bagaimana posisi negara kita, Nusantara kita yang cintai dalam bentuk bluluk, cengkir, degan atau kelopo. Berkaca kembali ke nilai-nilai yang tertanam di orang Kediri, Mbah Nuwun Sewu. Orang Kediri itu banyak melahirkan pujangga-pujangga besar, begawan-begawan besar, satria-satria besar, Empu Sedah, Empu Panuluh, Empu Darmaja dan seterusnya. Di situ kalau kita selalu menyalahkan tanpa kembali ke Kediri juga nggak akan ada penyelesaian. Kita menyalahkan pemerintah terus juga nggak ada penyelesaian. Mereka salah juga karena Gusti Allah. Lebih baik kita mendoakan beliau-beliau agar sadar kembali, memikirkan kita dan kita kembali ke diri sendiri. Nah, jawabannya dari kelompok 3 itu adalah pada posisi degan, Mbah Nun. Di posisi degan, belum ke kelapa. Karena pada saat kurs kelapa ini orang Jawa mengatakan gulo klopo, sudah manunggal merah dan putih, langit dan bumi. Alu lumpang bapak ibu bopo biyung. Itu sebuah konsep yang sangat luar biasa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, proses dari blulu ini sudah tercipta ketika kita memperjuangkan menjadi cikal bakal dan terproklamirkan. Kemudian menjadi cengkir. Cengkir itu proses kita merumuskan, mengencangkan pikiran untuk menjadikan sebuah negara. Saya teringat ketika Mbah dulu, lewe belajar ngene iki sangumu apa? Cengkir, katanya cengkir. Pikir, Mbah nggih, nggih. Sangune apa? 111 sate gorokan tuse weteng njaluk sih kawelasane Gusti, seperti itu. Nah, ini cengkir sudah terlewati menjadi degan. Degan ini bisa menjadi kelapa dan bisa menjadi juga bunker arus. Tergantung kembali kepada prosesnya lagi, mungkin ngoten Mbak. Mudah-mudahan dengan situasi kondisi kita kembali ke Kediri ini mengawali dengan barokahnya kedatangannya Mbah Nun, berkahnya Mbah Nun dan yang lain-lain bisa memberikan sebuah energi positif di Kediri, adem ayem gemah ripah loh jinawi tinebihna saka bika sangkala pancabaya kudu pangrencana. Jadi jawabannya adalah degan. Nggih. Iya. Dadi rek pokoke aja dik nyalahno sapa-sapa, awakmu dadi kelapa sing manfaat komplit gitu ya. Okay. Sing penting awakmu dadi. Aku iki nek kate nyalahno Indonesia bahanku sak
sak gudang, sak arat-arat. Tapi aku gak tahu nyalah-nyalah no. Pokoknya kita menjadi contoh bagi teman-teman kita bahwa kita mateng dari kelopo. Gitu kan. Gitu aja. Jadi arek Kediri ojo adik ngerasani sopo-sopo mengecam menista-nista Jakarta gak usah. Terus baba isone ngono iku tok. Sing penting awakmu dadi Kediri temenan. Nggih, Mbah. Dan itu makanya saya cari dolek ono apa blulukmu, cengkirmu, terus ketika awakmu proses degan itu akhirnya sudah jadi kelopotan. Jadi mudah-mudahan matangnya Nusantara ini dari Kediri karena Amin. yang pertama menjadi kelopo ini Kediri gitu ya. Potensinya sangat lengkap dan sangat memenuhi syarat karena Kediri punya sejarah bluluk, punya Joyoboyo, punya Empu Barada, punya Empu macam-macam sehingga kita itu nek kepingin berkembang berevolusi jadi kelopo itu kita paling siap di Kediri gitu ya. Sampai Patup gitaris Leto itu ndolek bojo ya Kediri ya Tup ya. Itu. Agus Kadung, gak oleh arek Kediri. Siapa meneh ya. Wis tak kederek-kederek. Bojoku tak kederek-kederek lah gitu kan. Jadi saya kira ini sangat kualitatif jawabannya. Urainya sangat bagus dan itu saya kira itu embrio yang sangat bagus untuk masa depan Kediri. Tolong beliau diakomodasi dan difasilitasi untuk mengembangkan auranya dan atmosfer berpikirnya kepada anak-anak muda di Kediri. Apalagi ada Dewan Kebudayaan. Jakarta kan duwe Dewan Kebudayaan, ono Dewan Kesenian. Kesenian itu apa sih, Rek? Kesenian itu mek kentrungan karo mek tabuh-tabuhan ngono iku. Nek kebudayaan itu kan jadi ono ngene, Rek. Kiai Kanjeng itu bukan musik dunia musik, tapi musiknya kebudayaan. Bahkan musiknya kehidupan. Nek musiknya kesenian kan terus ono jazz, ono blues, ono keroncong, ono dangdut itu musiknya kesenian. Kalau musiknya kebudayaan itu bergaul karo kuwabe wong. Kiai Kanjeng iki umure ya swidak-swidak gitu. Paling nom paling 50 6 kuwi piro, Man? Ya rata-rata iki seniornya wis tuwek-tuwek kabeh, wis kaya aku kabeh, meskipun nisorku gitu, tapi wis tuwek-tuwek kabeh. Dan saya janji sama mereka, kon tak jak main musik sampai gak iso nutuk, sampai gak iso gitar meneh. Artinya saya harus mencarikan bentuk di mana musik Kiai Kanjeng itu kudu iso serawung, kudu iso bergaul, kudu iso nyenengno sapa ae. Bah wong desa, bah wong kutha, bandik gedung tinggi, bandik pucuk gunung, bandik alas, Kiai Kanjeng siap untuk menggembirakan mereka semua. Menemani untuk menjadi Indonesia yang kelapa kan gitu. Sing kelapa gak mek wong pramuka cek mek tunas kelapa kok. Indonesia harusnya sudah jadi kelapa dulu-dulu. Jadi mungkin ada sedikit salah kaprah sejak 45 gitu. Tapi tak jelas kok aku dibully wong kok ya. Jadi memang ada sejumlah hal yang tidak tepat ketika kita merdeka. Termasuk bentuk negaranya. Kan bentuk negara macam ono kerajaan, ono kesultanan, ono Commonwealth atau persemakmuran, perdikan. Mojopahit dulu itu kan negeri perdikan. Jadi tidak ada yang anak buahnya Mojopahit. Semua itu berdiri, berjajar. Termasuk Kediri itu gak gelem menjadi bagian dari Mojopahit. Karena dia itu perdikan yang sangat kuat. Sama dengan Mangiran di Mataram itu juga akhir dipateni karo Pandeman Senopati mergo gak gelem negara kesatuan. Kita sekarang negara persatuan, negara kesatuan tapi gelut aja sini. Gitu, bengkerengan terus gitu. Karena kita mungkin salah racian ketika mulai ngiris-ngiris berambang dan seterusnya gitu ya. Oke, teman sekalian, sekarang khususon untuk soal dukun, dokter dan seterusnya kan kita emang salah satu hasil dari NKRI adalah kita menjadi tidak percaya diri. Gak percaya karo Empu Barada, gak percaya nek Empu Barada bagi kauripan karo Kediriku mabur, nggawa kendi gitu ya. Kita mentertawakan mbah-mbah kita sendiri, kita meremehkan masa silam kita sendiri dan itu adalah hasil karya Republik Indonesia. Meremehkan Jawa, meremehkan Madura, meremehkan daerah-daerah. Disebut primordial, disebut kedaerahan. Sing bener, padahal Indonesia itu gak ono nek gak ono Jawa, gak ono Sunda, gak ono Madura, gak ono Indonesia. Indonesia itu hanya kumpulan gado-gado dari banyak sekali pohon-pohonan yang sangat dahsyat dari daerah-daerahnya gitu ya. Nah kita salah konsep sejak awal. Nah khusus untuk termasuk kedokteran. Saiki sing jenenge dukun, tabib itu dari tobib itu artinya yang mengobati, yang menyembuhkan. Tobib, nek Jawa dukun. Dukun itu disebut
penyembuhan alternatif loh. Sing utama iku sing teko barat lah ngono sih. Mergo kon ndak percaya diri. Sing utama iku sing barat. Sing kon dhewe gawe sak mbah-mbahmu biyen. Iku gak kok regani mulai disebut alternatif. Lho nek alternatif kudu teko njaba sing teke dhewe sing utama lah ngono sih. Tapi kan kita sudah terlanjur bahwa yang selain dokter itu adalah pengobatan alternatif. Nah, alternatif aku kudu sing teko kono. Seharusnya dokter itu pengobat alternatif. Nek dukun, meskipun banyak dukun yang palsu, banyak dukun sing gak ya. Itu kan semua juga karena tidak kita proporsikan, gak didunungke gitu loh. Saiki misalnya ada peristiwa di mana Arswendo Atmawiloto dulu membuat kuis siapa orang nomor 1. Akhirnya Nabi Muhammad nomor 12. Mergo oleh gawe kuis iki di pasar. Saiki nek kene nek Kanjeng Nabi nomor 1 ya. Tapi nek pas pentas dangdut sing nomor 1 sapa? Ketika orang menikmati dangdut kan yang nomor 1 kan Rhoma Irama kan gitu kan. Tidak mungkin Nabi Muhammad. Nah, itu kan semua itu harus ada ruang dan waktu yang tepat. Jadi Pak Bupati kita mohon juga untuk selalu bertindak tidak hanya benar, tidak hanya baik tapi juga bijaksana dan tepat gitu. Untuk seluruh Kediri ini gitu. Dan saya yakin beliau punya ruang yang masih luas untuk belajar dan untuk menggali bermacam-macam kawruh agar supaya Kediri ini akan menjadi pionir atau pelopor dari kematangan Republik Indonesia. Tidak perlu ngenteni 45. Kediri wis dadi Indonesia biyen-biyen dan sudah punya kematangan yang penuh manfaat sebagaimana buah kelapa. Saya yakin beliau punya ruang yang masih luas untuk belajar dan untuk menggali Direktur Rumah Sakit Kawruh, Dr. Iska Tulungagungnya juga sahabat saya yang banyak pakai ilmu-ilmu ma'iyah sehingga rumah sakitnya itu rumah sakit terbaik sedunia dan diakui oleh forum-forum internasional. Dan rumah sakitnya itu komprehensif dengan ekonomi Tulungagung, dengan situasi sosial Tulungagung. Jadi rumah sakit yang paling standby untuk menolong orang sakit itu Tulungagung, Dr. Iska itu. Bahkan yang bebas COVID pertama itu Tulungagung. Ya. Nah, monggo Dokter Pri saya kira punya kebijaksanaan untuk menganalisa apa sebabnya kok nek dokter kok primer, nek dukun, tabib masih dokter ya akeh sing malpraktek ya akeh, sing salah ya akeh. Tapi gak tahu dilokno nek dokter, sing dilokno mesti dukun. Anggere apa didik jare dukun, nganggo klambi Jawa jare dukun gitu. Gak mek awakmu Rendra biyen ya klambi Jawa disebut ngono iku. Aku iki mergo ngeterno bal-balan arek SMK ing Jombang, aku lungguh ngene iki ndek mburine gawang, dukun, aku dukun. Dan aku saiki ndukuni macem-macem, Pak. Ndukuni nek ana wong kesurupan, ana wong ngene, macem-macem sing njaluk nang dadi aku iki ya dukun. Tapi pasti bukan dokter. Nah, dukun itu saya pertahankan, loh, sing alternatif itu yang kita teruskan dari mbah-mbah kita dong, yang benar itu, yang primer. Kalau yang alternatif itu yang kita pinjam atau kita transfer dari negara lain atau bangsa yang lain. Mas Pri, saya mohon untuk ndunungki masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monjen, Pak Bupati, Banun, Mbak Kirun, dan juga para Forkopimda Kabupaten Kediri, ndunungke masalah dukun. Kalau dukun, kecuali dukun cabul itu tidak ada yang dipenjara. Enggak ada. Jadi di dunia ini ada dua penyembuh. Zaman dulu, sebelum Islam mengembangkan dunia kedokteran, di tahun 625 Islam masuk ke namanya Bodesapur di Persia. Nah itu semua yang menyembuhkan orang sakit itu pakai dukun. Dukun itu adalah orang yang memahami keadaan supranatural. Sehingga bisa memahami hal-hal yang tidak kasat mata. Untuk itulah kenapa kemudian tidak ada sertifikasi dukun. Lah soalnya orang kasat mata le nyertifikasi piye? Le dokter itu penyembuh hanya yang kasat mata.
Lek ndak kasat mata ya ndak iso nyembuhne. Hasil laboratoriumnya, hasil sembarange, hasil rongsene baru disimpulne obatnya opo. Lorone iki obatnya opo. Lek wis dokter ngalami ora iso ngobati, itulah baru carilah alternatif. Jangan cari alternatif dulu. Wong sing utama wae urung ketemu kok wis golek alternatif. Nah, terus bedanipun dukun kalih dokter ngaten Mbak Nun. Jadi kados di Rumah Sakit Dr. Ska tadi disampaikan Mbah Nun sebagai rumah sakit yang terbaik di dunia. Karena apa? Karena teman-teman di Dr. Ska, dokter-dokter itu mengembalikan rumah sakit ini ke zaman Rasulullah dan zaman Khalifah. Sekarang ini kan suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini terlibas oleh liberalisme dan kemudian juga kapitalisme, sehingga rumah sakit itu menjadi korporasi, menjadi perusahaan. Lek menjadi perusahaan, wong loro itu jenenge objek. Lah wong loro kok objek? Artinya kan itu duit. Nah padahal di zaman dulu, orang sakit itu adalah subjek atau bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada penyembuh. Dan alhamdulillah di Tulungagung itu kemudian sebuah rumah sakit yang nyaris tidak tergantung dengan pendanaan-pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi tidak ada satupun orang yang tidak dilayani tatkala kemudian berobat ke Rumah Sakit Dr. Ska Tulungagung. Itulah rumah sakit di zaman Khalifah, Canon. Bahkan zaman dulu kalau orang itu sedang sakit, yang di rumah itu masih dikasih duit oleh pemerintahnya, oleh negaranya. Nah inilah kemudian kenapa yang terbaik itu sebenarnya itu bukan bleger bagus sih rumah sakit Danon. Sehingga itulah bedanya dukun dengan dokter. Lek dukun ora waras 1000 kuwi ora ning sing nglaporne. Tapi lek dokter ora waras siji ngewarasne wong 1 juta, kuwi sing ketok sing ra waras siji ku mau. Soale dunia kasat mata. Kalau dukun dunia tidak kasat mata. Ngaten kita tandane, matur nuwun. Jadi kata alternatif itu bagi dokter. Nek dokter gak iso golek alternatif, maka dukun, tabib dan lain-lain disebut alternatif. Jadi asal usulnya seperti itu. Cuman salah kaprah seluruhnya menyebut bahwa yang dokter itu yang utama, ya memang utama ya, sekarang juga utama gitu ya. Tapi kita tetap harus melakukan apresiasi atau penghargaan kepada yang milik kita sendiri. Dan jangan lupa bahwa seluruh ilmu kedokteran itu asal usulnya dari masyarakat Islam, dari sarjana-sarjana Islam. Tapi ya apa? Islam dewe gak percaya diri, wong Islam dewe tadi Avicenna, Ibnu Sina. Algoritma itu dari Al-Khawarizmi. Tapi sekarang kita nyebut Al-Khawarizmi diejek karena kita sudah terlanjur menyebut algoritma kan gitu kan. Lalu itu aslinya itu dari namanya Al-Khawarizmi yang menciptakan susunan partikel-partikel atau susunan segala sesuatu, struktur itu ada tatanan sedemikian rupa disebut algoritma. Nek ngene dadi ngene mengakibatkan ngene dan seterusnya itu yang menemukan adalah sarjana Islam yang namanya Al-Khawarizmi. Terus menjadi bahasa Inggris jadi algoritma kan gitu. Wis gak apa-apa wis. Sing penting wong Kediri menghargai Kediri. Wong Kediri menghargai Mbah Mani dhewe, wong Kediri bangkit sebagai Ahsani Taqwim, wong Kediri bangkit sebagai manusia utama yang penuh fadilah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Matur nuwun Mas. Silakan kembali ke tempatnya. Matur nuwun Mbak Nun. Niki wonten kenang-kenangan napa? Lek diwingi blangkon sak niki kaos. Terus aturé jenengan wau kembang telon, dadose urip niku mawarna-warna kena ngono kena ngene ning atine kudu kantil marang Gusti. Muhammadan Rasulullah.